Baik, teman-teman. Jadi hari ini kita lanjut ke listening ya di chapter ke-11 ini nanti karena di chapter 1 sampai 10 sesuai yang di silabus yang saya jelaskan di pertemuan pertama kita sudah pakai untuk membahas structure ya. Jadi structure udah selesai, tinggal teman-teman nanti hajar soal latihan supaya teorinya bisa jadi yang pernah saya bilang bisa jadi insting nanti ya. Nah, sekarang kita lanjut ke listening atau listening comprehension. Nah, di listening comprehension yang saya pakai teknik mengajarnya adalah latihan sama pembahasan juga, teman-teman. Karena saya tidak akan banyak teori ya. Karena yang saya dulu pakai buku, teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan eh, benar-benar belum pernah atau jarang misalnya mendengarkan listening dalam bahasa Inggris, teori-teori yang di buku itu malah akan menyulitkan. Trust me seperti itu. Jadi saya merasa memang teori-teori itu pun kalau misalkan kita eh, pendengaran dalam bahasa Inggrisnya atau listening kita kurang, itu nanti juga menyulitkan. Jadi saya teknik yang saya pakai mengajar adalah latihan dan bahas saja seperti itu. Kemudian di listening comprehension ini nanti teman-teman tidak diminta untuk eh, mendengarkan saja ya, mendengarkan kata per kata, menemukan kata yang diucapkan bukan seperti itu, teman-teman. Tapi kita mendengarkan untuk memahami. Maksudnya yang ditanyakan itu sama yang kita dengar ya teman-teman kadang berbeda. Maksudnya di pilihan ganda yang eh, apa namanya yang ditulis di pilihan ganda jawabannya itu biasanya itu tidak diucapkan oleh di percakapan. Nah, tapi biasanya jawabannya menggunakan kata-kata lain yang maknanya sama seperti itu. Atau namanya paraphrase atau sinonim. Mungkin teman-teman lebih familiar ya. Jadi listening comprehension itu kita diminta untuk memahami atau to comprehend. Kemudian jadi karena untuk memahami ya di listening maka yang paling penting sama kayak di structure juga itu adalah vocabnya teman-teman. Atau bisa dibilang vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu di listening seperti itu. Kemudian di listening comprehension nanti akan dibagi ke dalam 3 bagian yaitu part A, part B sama part C. Yang mana part A itu namanya adalah short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations atau dialog panjang. Kemudian yang part C itu adalah long talks atau monolog. Jadi yang ngomong satu orang seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan yang part A atau short conversations, yaitu percakapan pendek. Nah, di part A ini nanti teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang ya, si A dan si B, cewek cowok, teman-teman. Nah, nanti si A ngomong apa, kemudian dijawab oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Jadi di listening itu pertanyaannya tidak tertulis. Jadi teman-teman juga harus tetap fokus juga ya dengan pertanyaan yang ditanyakan. Walaupun sebenarnya bisa ditebak kalau udah terbiasa latihan, teman-teman. Oke, pasti biasanya menanyakan yang diucapkan sama si B. Seperti itu. Tapi pertanyaannya tidak selalu itu ya, tapi sebagian besar bisa dibilang 90% soal listening pasti menanyakan apa sih yang dimaksud sama si B atau si pembicara kedua, seperti itu. Dan untuk part A ini paling banyak ya di listening, teman-teman, dibandingkan part B sama part C. Part A ini dari 50 soal listening, dia mengambil 30-nya. Jadi 30 soal dari 50 soal listening itu adalah listening bagian A atau bagian pertama. Oke, yang dimaksud dengan short conversations ini. Nah, tips dari saya ketika teman-teman mendengarkan atau mengerjakan listening ini, teman-teman konsentrasi. Jangan distract dengan lingkungan teman-teman ya. Maksudnya sambil mendengarkan, kalau perlu sambil pejamkan mata nggak apa-apa. Supaya kita tidak melihat sana, melihat sini. Nanti ketika kita melihat sana, sedang mendengarkan, takutnya sambil melihat sesuatu, kita jadi memikirkan sesuatu yang kita lihat. Akhirnya konsentrasi kita buyar, seperti itu. Oke, kemudian fokus pada pembicara kedua. Nah, karena yang saya bilang tadi, pertanyaannya itu biasanya pasti menanyakan maksud dari pembicara kedua, teman-teman. Bisa dibilang 90% soal listening menanyakan, maksudnya listening bagian A ya, itu menanyakan maksud dari si pembicara kedua, seperti itu. Maka teman-teman fokus pada pembicara kedua. Walaupun teman-teman juga jangan sampai ketinggalan pembicara pertama ya. Kenapa? Karena pembicara kedua ini biasanya jawabnya pakai idiom atau perumpamaan atau apa ya? eh ya, perumpamaan atau majas seperti itu. Contoh nih, misalkan teman saya ngajak saya makan, Pris ayo makan. Kemudian saya menjawab, aduh bro maaf perutku kayak mau meledak.
Nah, itu bukan berarti beneran perutnya mau meledak ya. Untuk mengetahui arti dari perutku mau meledak, kita harus hubungkan dengan percakapan yang diucapkan teman saya tadi, yaitu ngajak saya makan. Nah, berarti maksudnya perut saya mau meledak itu artinya saya kenyang sekali. Nah, berarti menolak ajakan untuk makan. Nanti kita cek di pilihan A, B, C, D yang berbunyi seperti itu. Seperti itu ya. Jadi walaupun fokus pada pembicara kedua, teman-teman jangan ketinggalan oleh pembicara pertama. Kemudian hati-hati juga dengan distractors, teman-teman, atau pengecoh yang ada di pilihan ganda. Yang saya ingat-ingat saja yang saya bilang tadi, teman-teman, di listening ini kita tidak diminta untuk mendengarkan yang diucapkan, tapi kita diminta untuk memahami yang diucapkan. Seperti itu. Maksudnya, kadang satu kata atau dua kata dari kalimat yang diucapkan sama si B, itu nanti ditulis lagi di dalam kalimat di pilihan ganda. Nah, tapi biasanya ya, teman, tidak selalu, tapi biasanya pilihan yang mengandung kata-kata atau yang terdengar sama dengan yang dikatakan sama si B itu malah biasanya salah. Biasanya malah jawabannya itu tidak diucapkan sama sekali sama si B. Jadi kata-katanya itu dirubah semua, tapi ceritanya sama. Jadi menggunakan paraphrase tadi ataupun sinonim yang saya bilang tadi. Seperti itu. Dan teman-teman nanti di listening ya, entah itu part A, part B, ataupun part C, waktu mengerjakan hanya 12 detik. Nah, ketika teman-teman ngambil tes yang online itu enak, karena bisa menyisakan teman-teman lumayan banyak waktu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngambil yang offline, 12 detik itu nanti akan dibagi dengan mencari jawaban dan melingkari lembar jawaban. Dan 12 detik itu benar-benar singkat, teman-teman. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk memaksimalkan tes ataupun belajar teman-teman, untuk listening ini disarankan pakai headset. Kalau teman-teman punya headset yang noise cancelling, yang ada peredam suara dari luarnya, itu disarankan pakai itu. Karena enak sekali teman-teman untuk menyupport kita belajar, pakai headset itu bisa memaksimalkan suaranya, bisa jernih, jelas, dan juga kita juga tidak terganggu dengan kebisingan dari luar seperti itu. Nah, silakan teman-teman pakai headsetnya ya. Nah, sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Nah, listening ini adalah skill, teman-teman, atau keterampilan, namanya aja keterampilan. Berarti supaya kita bisa memiliki skill atau keterampilan itu, kita harus terampil. Nah, listening ini jangan takut salah, teman-teman. Coba biasakan telinga teman-teman dengan yang diucapkan dalam bahasa Inggris, seperti itu. Baik, saya mute punya saya dulu. Teman-teman nanti kirim jawabannya di chat, jangan takut salah, terus kita bahas bersama, oke? Silahkan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, dan teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Sorry. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, itu tadi ya. Jadi, how soon will you be leaving? Berapa lama lagi kamu mau berangkat? Kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. Ini aku lagi OTW ke sana. Kemudian pertanyaannya adalah, what does the man mean? Apa yang dimaksud sama si pria? Nah, si pria lagi berangkat ya. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha, he is leaving now. Dia lagi berangkat sekarang. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang alpha. Good job, teman-teman. Kalau yang bravo, he has to go out of his way. Artinya dia harus mencari jalan lain. Atau dia harus keluar dari jalannya yang sekarang. Bukan ya. Kalau yang Charlie, si cowok tidak akan segera berangkat. Bukan juga.
Kalau yang delta, si cowok akan melakukannya dengan caranya sendiri. Nah, bukan bagaimana dia akan melakukannya, tapi berapa lama lagi dia akan berangkat. Jadi kapan waktunya, bukan bagaimananya, ya. Berarti delta bukan. Nah, memahami pertanyaan tadi juga penting ya, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang alpha. Nice. Lanjut ke number 2. Dicoba dulu. Silahkan. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Alright, teman-teman silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Alright, antara Charlie atau Bravo. Kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, jadi si cowok dia bertanya, was Steve able to get into the house? Apakah tadi Steve mampu masuk ke rumah? Kemudian si cewek menjawab, I left the door unlocked for him. Saya tinggalkan pintunya tidak terkunci buat dia. Pertanyaannya adalah, what does the woman assume Steve did? Apa yang diasumsikan oleh si cewek yang dilakukan oleh si Steve? Nah, karena si cewek merasa pintunya tidak dikunci, maka si cewek merasa kalau Steve bisa masuk ke dalam rumah. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, Steve mengunci pintunya. Bukan ya, teman-teman. Yang Bravo, Steve berusaha namun gagal untuk masuk ke dalam rumah. Bukan ya, karena pintunya nggak dikunci, teman-teman. Kalau yang Charlie, Steve mampu membuka pintunya. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya, karena pintunya nggak dikunci tadi. Akhirnya si cewek berasumsi kalau Steve itu pasti bisa masuk ke dalam rumah, membuka pintunya, seperti itu. Kalau yang Delta, Steve meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Nah, yang meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu itu bukan Steve ya, tapi si wanita atau si pembicara kedua tadi. Seperti itu. Oke, berarti nomor 2 Charlie. Next, teman-teman dicoba lagi. Nomor 3, silahkan. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada Delta, Delta, Delta. Alright, everybody picks Delta. Let's do it together. Kita dengarkan dulu teman-teman. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok sepertinya adalah pelayan ya. Jadi dia menawarkan menu makanan. Jadi dia bilang, the dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. Jadi menu makan malam spesial hari ini adalah kalkun panggang dengan kentang rebus dan saus gravy. Dan pie apple sebagai makanan penutupnya. Kemudian si cewek bilang, that doesn't sound good to me. Tidak terdengar baik buatku. Maksudnya dia tidak menyukainya ya. Dan ini gimana ya? Ini cara menolak tawaran seperti itu, teman-teman. Oke, berarti kita cek ABCD. Yang alpha, si cewek tidak menyukai mendengarkan kalkun-kalkun. Bukan ya, bukan untuk mendengarkan tapi untuk dimakan ya, teman-teman. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek mengira atau merasa menu makan malam yang ditawarkan itu terdengar spesial. Bukan, dia tidak dibilang kalau dia tidak suka ya. Doesn't sound good to me, seperti itu. Bravo bukan, kalau yang Charlie, she especially likes the roast turkey. Dia hanya menyukai atau dia menyukai khususnya gitu ya, kalkun panggangnya. Bukan, dia tidak menyukai satupun yang ditawarkan oleh si pelayan tadi. Kalau yang Delta, she'd prefer a different dinner. Dia lebih memilih atau menyukai menu makan malam yang lain atau yang berbeda. Nah, ketemu ya jawabannya yang Delta karena dia menolak tadi. Oke, good job. Lanjut number 4. Silahkan teman-teman. Number 4.
Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Well, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Delta, right? Antara Bravo atau Delta, kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Alright, jadi si cewek dia minta tolong ya. Dia bilang, could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Bisakah kamu membantuku dengan PR fisikaku nanti malam? Aku benar-benar kesulitan dengan itu. Kemudian si cowok bilang, sorry, I'm busy tonight. Maaf, aku sibuk malam ini atau nanti malam. Gitu. Berarti dia nggak bisa bantuin. Dia nolak membantu ya, karena sibuk. Kita cek ABCD yang alfa, si cowok akan sibuk dengan PR-nya si cewek malam ini. Bukan, dia menolak membantu teman-teman. Karena sibuk ya. Alfa bukan, kalau yang Bravo, si cowok tidak bisa membantu si cewek malam ini. Nah ketemu, jawabannya adalah yang Bravo. Jadi dia nggak bisa bantu malam ini karena dia sibuk. Kalau yang Charlie, si cowok menyesal atau minta maaf, dia tidak pernah bisa membantu si cewek, bukan ya, karena hanya malam ini saja yang dipercakapkan tadi konteksnya, bukan setiap kali minta tolong tidak bisa bantu, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok akan membantu si cewek dengan fisikanya, bukan ya teman-teman. Fix jawabannya berarti yang Bravo, si cowok tidak bisa membantu si cewek nanti malam. Oke, lanjut ke number 5, dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Alright, 12 seconds over. Silahkan jawaban dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Baik, kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya, what did you think of? Nah, kalau sebenarnya teman-teman kalau mendengarkan ada pertanyaan, what did you think of di listening, sisanya nggak perlu didengarkan. Ya, karena what did you think of itu menanyakan pendapat atau opini, seperti itu. Oke, jadi tentang apa tidak penting, seperti itu ya. Tapi nggak apa, kita artikan dulu. Bagaimana menurutmu mengenai kuliahnya Profesor Martin tentang kebiasaan migrasi dari paus? Kemudian si cewek bilang, I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mataku supaya tetap terbuka. Maksudnya saya mengantuk sampai ketiduran, seperti itu teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, matanya si cewek sakit. Bukan gara-gara sakit ya teman-teman, tapi gara-gara Profesor Martin's lecture atau kuliahnya Profesor Martin. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, si cewek merasa atau mengira kuliahnya itu tadi sangat luar biasa. Bukan ya, kalau luar biasa nggak mungkin dia ketiduran teman-teman. Kalau yang Charlie, the class was boring. Kelasnya membosankan. Kemungkinan Charlie bisa karena ketika dia bosan sampai ketiduran seperti itu. Kita tahan dulu, kita cek yang Delta. Si cewek tidak ingin melihat Profesor Martin. Sebenarnya bukan gara-gara Profesor Martin ya teman-teman, tapi gara-gara kuliahnya beliau. Oke, jadi yang Delta nggak relevan atau nggak nyambung. Berarti fix jawabannya yang Charlie tadi. The class was boring. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silakan teman-teman. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean?
Alright, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban alpha, alpha, dan saya lihat everybody picks alpha. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, have this month's bills been paid or is that something we need to take care of now? Sudahkah semua tagihan bulan ini dibayarkan ataukah itu sesuatu yang baru lagi yang kita perlu urusi saat ini? Kemudian si cowok bilang, I paid the phone and electricity but not the credit cards. Saya sudah membayar tagihan telepon dan listriknya, tapi tidak dengan kartu kreditnya. Maksudnya, tapi kartu kreditnya belum, seperti itu. Berarti ada yang belum dibayar intinya ya, tagihannya. Kita cek ABCD. Yang alfa tidak semua tagihan telah dibayarkan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Good job. Kalau yang Bravo, mereka tidak memiliki cukup saldo di rekening mereka untuk membayar tagihannya. Tidak ada keterangan apakah mereka mampu membayar atau tidak, atau isi saldonya gimana, tidak ada. Berarti nggak bisa yang Bravo ya. Kalau yang Charlie, apa yang dikatakan sama si cewek di telepon itu tidak bisa dipercaya. Nah, si cewek aja bertanya, bukan memberitahu ya teman-teman. Masa ada orang bertanya kita bilang tidak bisa dipercaya, kan nggak bisa. Kecuali kalau orangnya ngasih kabar baru, nggak bisa dipercaya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan-tagihannya. Bukan ya, teman. Tidak ada keterangan bagaimana si cowok itu membayar tagihan-tagihannya. Kartu kredit tadi disebutkan sebagai salah satu tagihan yang belum dibayar, seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nice. Next, number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Well, 12 seconds over. Dan ada jawaban delta, 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 delta. Dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek teman-teman. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Nice. Jadi, will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? Akankah kamu mampu kembali ke sini dari menyelesaikan semua urusan-urusanmu sebelum jam 4 nanti? Kemudian si cewek menjawab, I'll be back as quickly as I can. Aku akan balik ke sini secepat yang aku bisa. Oke, kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alpha, she'll call back quickly. Si cewek akan menelpon balik dengan cepat. Bukan menelpon ya, teman, tapi harus wujudnya datang ke situ, kembali ke situ. Jadi bukan menelpon balik. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, she'll definitely be back by 4. Si cewek pasti akan kembali sebelum jam 4. Si cewek tidak memastikan. Dia hanya bilang, saya akan kembali secepat yang saya bisa. Jamnya belum tentu ya. Dia hanya bilang secepat yang saya bisa. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll give it back by 4. Si cewek akan memberikannya kembali atau mengembalikannya sebelum jam 4. Tidak ada pinjam-meminjam ya teman-teman. Tidak ada pengembalian juga. Charlie bukan. Kalau yang Delta, she'll try to return fast. Si cewek akan berusaha untuk kembali ke sini tadi yang di tempatnya si cowok secepat yang si cewek bisa. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Delta. Kita lanjut lagi, number 8. Silahkan teman-teman. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, silakan jawabannya teman-teman. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Alright, antara Bravo atau Charlie kita cek teman-teman. Number 8.
Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Oke, jadi si cowok bertanya ya, have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Apakah kamu sudah melihat Tim? Aku benar-benar perlu ngomong sama dia mengenai tagihan teleponnya. Oke, kemudian si cewek menjawab, well, he was here just a minute ago. Baru aja dia tadi di sini. Nah, berarti dia sekarang udah nggak di situ ya, tapi barusan di dekatnya si cewek seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, she hasn't seen Tim. Si cewek belum melihat Tim sama sekali atau tidak melihat Tim sama sekali. Bukan ya, bukan tidak melihat, tapi tadi melihat, sekarang Timnya udah nggak ada di situ. Seperti itu. Kita berarti Alpha bukan? Kita lanjutkan yang Bravo. Tim was there only for a moment. Tim tadi di sana, tapi hanya untuk sebentar. Nah, tidak ada keterangan berapa lama Tim di sana ya. Yang pasti adalah kapan Tim di sana. Nah, Tim tadi di sana beberapa saat yang lalu, a minute ago, barusan aja. Oke, berapa lama? Tidak ada keterangan berapa lama Tim di situ tadi, apakah lama ataukah tidak? Nggak ada, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Tim was around a short time ago. Tim berada di situ atau di sekitarnya si cewek maksudnya ya, beberapa saat yang lalu. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi kapannya, bukan berapa lamanya ya, tapi kapannya dia tadi di situ. Nah, jawabnya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, Tim akan kembali sebentar lagi. Tidak ada keterangan kapan Tim akan kembali ya. Jawabannya adalah yang Charlie berarti. Lanjut lagi ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Well, 12 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada Delta. Ada juga, oke, semuanya menjawab Delta ya. Baik, kita cek, teman-teman. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Alright, itu tadi ya. Jadi si cowok dia agak kesal. Dia bilang, there's a car parked in my spot, even though the sign says that the space is reserved. Jadi ada sebuah mobil yang diparkir di tempatku. Padahal tandanya itu sudah berkata bahwa tempat ini sudah dipesan. Kemudian si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else. Saya rasa kita perlu mencari tempat parkir yang lain atau memarkir mobil di tempat yang lain seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang Alpha, si cewek tidak menyukai tempat yang dipilihkan sama si cowok. Bukan gara-gara tidak suka ya teman-teman, tapi gara-gara ada mobil yang ngambil tempat mereka. Tempat parkir mereka, berarti Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cewek tidak ingin masuk ke dalam mobil. Nah, nggak nyambung ya teman, karena mereka belum parkir. Jadi kemungkinan si cewek ini masih di dalam mobil. Seperti itu, belum turun. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cewek lega atau senang tempatnya itu sudah dipesan. Bukan ya, walaupun tempatnya sudah dipesan, mereka harus tetap mencari tempat parkir lain karena ada mobil di tempat mereka. Charlie bukan. Kalau yang Delta, they can't park the car there. Mereka tidak bisa memarkir mobilnya di sana karena ada mobil lain tadi yang mengambil tempat mereka. Nah, ketemu ya, berarti jawabannya adalah yang Delta, teman-teman. Oke, nice. Lanjut number 10. Silahkan dicoba dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Alright, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha, dan saya lihat semuanya menjawab Alpha ya. Kita cek teman-teman, kita dengarkan dulu. Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening?
The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, jadi itu tadi ya. Si cewek bertanya, do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? Apakah kita memiliki cukup makanan untuk semua tamu yang menghadiri resepsi ini malam ini? Kemudian si cowok menjawab, the refrigerator is about to burst. Kulkasnya udah mau meledak. Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi kadang si pembicara kedua itu jawabnya pakai idiom. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Nah, ini harus nyambung. Nah, si cewek tadi tanyanya apakah punya cukup banyak makanan. Si cowok bilangnya kulkasnya mau meledak. Nah, berarti makanannya ada banyak sekali di kulkas, teman-teman. Sampai maksudnya itu nggak bisa dimasuki makanan lagi. Si cowok bilangnya kulkasnya mau meledak, seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, there's plenty to eat. Plenty sama kayak abundant, sama kayak much kalau makanan ya. Oke, berarti jawabannya yang alpha ya, ada banyak makanan untuk dimakan. Oke, nice teman-teman, jawabannya alpha. Kalau yang bravo, kulkasnya rusak. Kan nggak nyambung ketika si A tanyanya, apakah kita punya cukup banyak makanan? Terus si B jawabnya, kulkasnya rusak. Kan nggak menjawab teman-teman. Jadi nggak mungkin yang bravo ini. Kalau yang Charlie, makanannya tidak berada di dalam kulkas. Nggak mungkin kalau makanannya tidak berada di kulkas. Ketika si cewek bertanya apakah punya cukup banyak makanan, si cowok bilangnya menjawabnya pakai kata kulkas. Berarti pasti makanannya ya di dalam lemari es. Seperti itu. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, si cowok tidak yakin apakah ada cukup makanan. Bukan, dia tadi jelas-jelas bilang the refrigerator is about to burst. Artinya dia yakin sekali ada banyak sekali makanan. Seperti itu. Oke, fix berarti jawabannya alpha. Nah, itu tadi ronde pertama ya, teman-teman. Sekarang section break. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman. Silahkan teman-teman sebelum lanjut ke ronde kedua. Silahkan. Nggak ada ya? Alright, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan ke ronde kedua. Caranya sama ya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Itu structure ya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie dan Delta. Baik, kita cek ya. Seperti biasa, kita dengarkan dulu dengan skripnya. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, what did you think of? Nah, yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mendengarkan ada pertanyaan, what did you think of? Sisanya nggak perlu diperhatikan ya. Jadi itu menanyakan opini. Bagaimana menurutmu atau apa yang kamu pikirkan mengenai, kalau dilanjutkan, kalau diartikan, ujian akhir di aljabarnya tadi. Nah, si cowok bilang, it was too easy. Itu tadi terlalu mudah. Nah, berarti si cowok ini GG ya, teman-teman. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha, the final exam was harder than the others. Ujian akhirnya itu lebih sulit dibandingkan ujian-ujian yang lain. Bukan ya, karena yang diomongin hanya ujian aljabar saja, nggak ada ujian yang lain. Nah, ini tadi dan juga tidak ada perbandingan di audio, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, ada 2 exam atau ujian, bukan 1. Jelas-jelas yang dibicarakan 1 ya, teman-teman tadi. Dan bukan ngomongin ada berapa examnya yang penting, tapi bagaimana examnya tadi. Oke, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira ujiannya bakalan lebih mudah. Nah, kalau kita mengira di awal kalau ujiannya bakalan lebih mudah, berarti aslinya sulit, teman-teman. Kayak kita bilang ke teman kita, tak kirain ujiannya bakalan mudah. Kayak gitu, berarti kan aslinya sulit. Seperti itu, berarti Charlie bukan ya. Kebalikannya, malah si cowok bilangnya too easy, terlalu mudah.
Oke, kalau yang delta, the exam was not very difficult. Ujiannya tidak sulit sama sekali. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang delta. Nah, ini yang saya bilang sinonim tadi, teman-teman. Too easy, terlalu gampang. Itu sinonimnya adalah not very difficult. Tidak sulit sama sekali. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Dicoba lagi. Silahkan. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Kita dengarkan dulu. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaanmu hari ini? Atau bagaimana kabarmu hari ini? Nah, kemudian si cowok menjawab, I'm really feeling rather sick. Saya benar-benar merasa agak sakit atau nggak enak badan. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, he is not feeling very well. Dia tidak merasa baik-baik saja. Nah, ketemu ya jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, he is rather sick of working. Si cowok agak muak atau agak lelah bekerja seperti itu. Bukan ya, karena tidak ada kata pekerja di situ. Kalau yang Charlie, he is feeling better today than yesterday. Dia sudah merasa baikkan hari ini dibandingkan kemarin. Tidak ada keterangan bagaimana perasaannya si cowok kemarin dan juga nggak ada perbandingan. Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, he'd really rather not answer the question. Dia lebih memilih tidak menjawab pertanyaannya. Bukannya karena dia tadi menjawab, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Alpha. Nice. Next, number 3. Silahkan, teman-teman. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Kita cek. Ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Baik, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bertanya ke yang cewek. Dia bilang, has your family been in business for quite some time? Sudahkah keluargamu berada atau menjalankan bisnis ini untuk waktu yang cukup lama? Kemudian si cewek bilang, no, the family business was just established last year. Enggak kok, bisnis keluarganya baru didirikan tahun lalu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, the company was founded about a year ago. Perusahaannya didirikan sekitar setahun yang lalu. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang bravo, it was just established that he could go into business. Ternyata, kayak gitu ya, si cowok itu bisa menjalankan bisnis. Nah, bukan ngomongin si cowok, ini ngomongin ngomongin bisnis keluarganya si cewek. Oke, berarti bravo bukan? Kalau yang Charlie, the family is well established. Keluarganya baik-baik saja. Sama, bukan ngomongin keluarganya, tapi bisnis keluarganya. Si cewek tadi ya. Charlie bukan? Kalau yang Delta, the business only lasted a year. Bisnisnya hanya bertahan atau berlangsung atau berlanjut setahun saja. Bukan ya teman-teman, jawabannya adalah yang alpha. Jadi si cewek tadi jawabnya menggunakan kapan sih dia didirikan bisnisnya kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Oke, lanjut number 4. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean?
Oke, 12 detik sudah habis dan ada jawaban Charlie, Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Alright, good job teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, did you have to wait at the airport for a long time? Apakah kamu harus menunggu di bandara yang, apakah kamu harus menunggu di bandara tadi untuk waktu yang lama? Kayak gitu ya. Kemudian si cowok bilang, no, the plane landed right on schedule. Enggak kok, pesawatnya mendarat sesuai yang ada di jadwal atau sesuai yang dijadwalkan. Oke, kita cocokkan pilihan A, B, C, D. Yang alpha, he did not look at the right schedule. Si cowok tidak melihat pada jadwal yang tepat. Bukan ya, kalau dia nggak melihat pada jadwal yang tepat, harusnya dia nunggu lama. Tapi dia bilang ke yang cewek tadi, dia tidak nunggu lama. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, the plane landed in the right place. Pesawatnya mendarat di tempat yang tepat. Pasti ya teman-teman, tapi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah long time, jadi waktu bukan tempat. Ya, berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, the plane arrived on time. Pesawatnya tiba tepat waktu. Nah, ketemu. Jawabannya adalah Charlie. Kalau yang Delta, si cowok harus menunggu si cowok harus menunggu pesawatnya untuk mendarat. Ya, pasti ya, teman, tapi bukan itu yang dibicarakan tadi, ya. Delta bukan. Oke, next number 5. Silakan. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, teman-teman. 12 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Bravo, Charlie. Oke, antara Bravo atau Charlie. Kita dengarkan kembali ya. Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia ngajakin nyebur ke kolam ya. Jadi si cowok bilang, do you want to join me in the pool? Mau nggak join sama aku ke kolam? Kan mau nyebur ke kolam sama aku kayak gitu ya. Kemudian si cewek bilang, oh, I'll just run and put my suit on. Nah, I'll just run di situ maksudnya saya mau buru-buru atau sebentar. Maksudnya bilang ke yang cowok, sebentar aku mau mengganti baju dulu kalau diartikan seperti itu. Nah, berarti si cewek ini tidak menolak. Dia tapi hanya mau ganti baju sebentar. Jadi mau cepat-cepat ganti baju kayak gitu ya. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha should rather go running. Si cewek lebih memilih atau lebih suka pergi berlari. Bukan ya. Dia bilang I'll just run itu maksudnya saya mau buru-buru atau saya mau berlari ganti baju dulu. Seperti itu. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, she doesn't want to go into the pool. Si cewek tidak mau menjebur ke kolam. Bukan tidak mau, tapi dia mau ganti baju sebentar. Ya, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, she'll change clothes quickly and go swimming. Si cewek akan ganti pakaian sebentar atau dengan cepat dan kemudian pergi berenang. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, next number 6. Silakan, teman-teman. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban alpha ya. Baik, kita cek bersama. Kita dengarkan dulu. Ada juga Bravo. Kita dengarkan kembali. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia mengabarkan atau ngasih kabar ya. Dia bilang, last night's fire burned the entire hillside. Kebakaran tadi malam menghanguskan seluruh tepi bukit. Si cewek bilang, at least the homes were saved. Setidaknya rumah-rumahnya aman. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, the firefighters saved the homes for last. Para pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan rumah-rumahnya di akhir-akhir.
Bukan ya, karena sama sekali tidak ada keterangan siapa yang menyelamatkan rumahnya ataupun yang memadamkan apinya. Jadi kita nggak bisa menambahkan informasi baru, teman-teman. Oke, Alpha bukan. Kalau yang Bravo sama, ada firefighter, seorang pemadam kebakaran. Sama sekali tidak ada pemadam kebakaran yang disebutkan di audio tadi ya. Kalau yang Charlie, rumah-rumah di tepi bukit semuanya terbakar. Bukan, jelas-jelas the homes was saved. Rumah-rumahnya selamat. Charlie bukan. Kalau yang Delta, the houses weren't destroyed. Rumah-rumahnya tidak rusak atau tidak hancur. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Delta. Oke, lanjut number 7. Silahkan teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo. Mari kita cek, teman-teman. Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia tanya, should I add more salt and pepper to the soup? Haruskah saya menambahkan garam dan lada lagi ke dalam supnya? Kemudian si cewek bilang, no, I think there's enough. Jangan, saya rasa sudah cukup. Maksudnya bumbu-bumbunya tadi ya, yaitu garam sama ladanya tadi yang mau ditambahkan sama si cowok. Oke. Nah, kita cek ABCD. Yang alpha, there's enough soup. Ada sup yang cukup. Ada jumlah supnya sudah cukup. Bukan supnya yang mau ditambahin sama si cowok, tapi bumbunya, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, the spices are adequate. Bumbu-bumbunya cukup atau sudah cukup. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke number 8. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, 12 detik sudah habis. Ada jawaban alpha. Alright, alpha dan Bravo ya. Kita cek, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bertanya, how are you able to pay your college fees? Bagaimana caramu membayar SPP kuliahmu atau ya SPP kuliah gitu ya, atau biaya kuliah. Kemudian si cowok menjawab, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Nah, semoga teman-teman dapat semua ya. Oke, jadi kita cek ABCD yang bilang sama. Saya beruntung mendapatkan beasiswa. Yang alpha, he was lucky to receive a grant for his studies. Si cowok itu beruntung untuk menerima bantuan atas pendidikannya. Nah, ketemu ya, jawabannya berarti yang alpha maksudnya bantuan di sini itu adalah beasiswa. Kalau yang Bravo, si cowok menggunakan keberuntungannya untuk membayar biayanya. Nah, ini nggak nyambung, maksudnya nggak nyambung ya, teman-teman. Misalkan kita bisa membayar kuliah pakai keberuntungan, semuanya pasti gitu. Nah, kalau teman-teman mendapatkan di soal listening, di pilihan ganda itu kita cerna itu kok nggak logis, jangan dipilih teman-teman. Itu udah pasti salah ya. Kemudian yang Charlie, si cowok merupakan seorang guru besar pada atau di kampus dengan biaya yang murah. Bukan ya, dia harus membayarkan college fees, artinya dia juga masih sekolah. Seperti itu, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok membayar untuk mendapatkan beasiswa. Tidak ada keterangan dia bagaimana caranya dia tadi mendapatkan beasiswa sebelumnya. Oke, berarti Delta nggak bisa, teman-teman. Oke, ya itu jawabannya ya berarti yang alpha tadi ya. Dia beruntung menerima bantuan untuk pendidikannya.
Oke, lanjut ke number 9. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Oke, 12 detik habis dan teman-teman ada yang menjawab Bravo, ada juga Charlie. Kita cek ya. Seperti biasa kita dengarkan dulu. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Kita dia. Jadi si cowok bertanya, how successful was the corporation last year? Seberapa berhasilkah korporasinya tahun lalu? Kemudian si cewek menjawab, it made quite a big profit. Korporasinya membuat keuntungan yang cukup besar. Oke, kita cek. Yang alpha, korporasinya mendapatkan keuntungan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, tidak ada keterangan dari mana korporasinya mendapatkan kesalahan ya. Mendapatkan keuntungan maksud saya. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, it earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan cukup banyak uang atau banyak sekali uang, a lot of ya. Jadi kemungkinan Bravo bisa kalau keuntungannya atau profit di sini maksudnya uang ya, big profit, keuntungan besar. Oke, kita cek dulu yang lain. Yang Charlie, this was the last year that it would make a profit. Ini merupakan tahun terakhir korporasinya akan membuat keuntungan. Bukan ya, tidak ada keterangan apakah ini tahun terakhir dia membuat keuntungan. Charlie bukan. Kalau yang Delta, it was not so successful. Korporasinya tidak begitu berhasil atau tidak berhasil. Bukan ya, jelas-jelas dia membuat keuntungan yang besar. Berarti yang paling nyambung yang Bravo, teman-teman. It earned a lot of money. Korporasinya mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Oke, lanjut terakhir nomor 10. Silahkan teman-teman dicoba dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Baik, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Alpha dan juga Bravo. Nah, di soal ini memang ada vocab yang agak asing di kita, teman-teman. Karena setahu saya di Indonesia sistem bank ini nggak ada ya. Setahu saya tapi. Mari kita cek bersama, kita dengarkan dulu. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Baik, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek bertanya, Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Chuck lagi OTW ke bank kan? Kemudian si cowok menjawab, yes, betul, dia lagi OTW ke bank. He thinks his bank account is overdrawn. Chuck itu mengira kalau rekening banknya itu overdrawn. Nah, ini istilah yang saya bilang tadi. Jadi ini di Indonesia setahu saya nggak ada. Overdrawn itu ngambilnya duit kebanyakan, teman-teman. Harusnya misalnya tabungannya 100.000, dia ngambilnya 150.000. Nah, di sana sepertinya ya dari ini mereka bisa. Tapi nanti yang 50.000 itu nanti mereka akan terhitung sebagai kredit atau hutang yang mana mereka harus membayar bunganya. Seperti itu. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha, Chuck's bank account has too much money in it. Rekening banknya Chuck itu memiliki terlalu banyak uang di dalamnya. Nah, bukan memiliki terlalu banyak uang ya, yang ada malah minus. Karena sebelumnya sudah diambil terlalu banyak. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, si cowok mengira Chuck itu memiliki rekening bank yang salah jenisnya. Nah, bukan jenisnya salah atau tidak ya, tapi lebih ke jumlahnya, teman-teman. Jadi ini Chuck kayaknya lagi membayar langsung ke bank seperti itu. Karena kalau enggak ya dia harus membayar bunganya. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, si cowok mengira kalau Chuck itu lagi OTW pulang dari bank. Nah, bukan OTW pulang ya. Jelas-jelas ketika si cewek tadi bertanya, Chuck lagi OTW ke bank kan? Pakainya to the bank. To itu menuju.
atau ke ya, bukan dari. Oke, terus si cowok mau bilang yes he is, betul. Nah, berarti si cowok juga tahu kalau dia lagi ke bank, bukan pulang dari bank. Berarti Charlie bukan ya. Kalau yang delta, there isn't enough money in Chuck's account. Tidak ada cukup uang di dalam rekeningnya Chuck. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman, karena sebelumnya dia ngambilnya kebanyakan. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ke-11 mengenai listening part A ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, saya harap untuk listening ini karena dia skill, memang harus diterampilkan ya. Maksudnya harus dilatih, latih. Nah, saran saya teman-teman boleh mengulang-ulang supaya teringat seperti itu. Maksudnya juga supaya terbiasa juga. Dan nanti kalau teman-teman bisa sambil menirukan, itu sangat menguntungkan belajar listening, teman-teman. Jadi kita juga mencoba mengucapkannya. Akhirnya otak kita kayak menulis. Jadi, oh alah, tulisan ini tuh bacanya gini di kalimat, misalnya seperti itu. Karena bahasa Inggris itu tulisan sama bacaan jauh beda ya. Banyak sekali yang beda gitu, teman-teman. Okay, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.